Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Panjangnya waktu yang telah memisahkan kita, jauhnya jarak yang telah memisahkan, akan tapi kesejukan hadir di majelis ilmu menjadikan kita semua dapat duduk di waktu ini sehingga bisa belajar bersama tentang ilmu Islam yang mulia. Maka ini sebuah kenikmatan yang patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan-kenikmatan tersebut. Adalah kenikmatan berupa anugerah anak yang Allah berikan kepada keluarga mereka. Karena anak adalah sebuah investasi kebaikan orang tua. Ketika ada seorang muslim dan muslimah, dia memberikan makan kepada orang miskin, maka dia mendapatkan pahala. Yang dia bersedekah baju kepada saudarinya, maka itu mendapatkan pahala. Bagaimana kiranya ketika dia belikan baju untuk anak-anaknya. Maka semua yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, pada hakikatnya adalah investasi kebaikan, yang itu merupakan sebuah anugerah yang besar yang patut disyukuri. Sebagaimana sesungguhnya anak-anak kalian adalah dari jerih payah kalian. Sehingga kalaulah nantinya anak itu akan tumbuh menjadi anak-anak yang salih dan salihah. Ketika anak itu mengamalkan amalan kebaikan dan orang tua ikut andil dalam membentuk kebaikan tersebut, maka orang tua akan mendapatkan pahalanya. Ketika anak itu melakukan salat, melakukan puasa, membaca Al-Quran, dan berbagai amalan-amalan yang lainnya, maka orang tua akan mendapatkan pahalanya. Karena dia ikut andil di dalam kesolehan anak tersebut. Maka diharapkan dengan anak-anak yang soleh dan solehah tersebut akan mendoakan kita setelah kita meninggal dunia nantinya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalathatin illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Kata Nabi SAW, amalan anak Adam ketika dia meninggal dunia maka ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain dan dari anak-anaknya yang mendoakan kepadanya. Bahkan orang tua yang ketika di dunianya dia melakukan amalan yang biasa. Hampir-hampir dia tidak punya amalan yang istimewa. Akan tapi ketika dia berhasil membentuk anaknya menjadi anak-anak yang salih, anak-anak yang salihah yang senantiasa memohonkan ampun kepada Allah untuk dirinya, maka derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla la yarfa'u darajata lil 'abdi salihi fil jannah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajat seorang hamba di surga. Fayaqulu, maka hamba itu bertanya, "Ya Rabbi, anna li hadhihi?" Wahai Rabbku, bagaimana kiranya aku bisa mendapatkan derajat yang tinggi di surga ini? Fayaqulu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bistighfari waladika laka." Ini semua karena istighfar, permohonan ampun anakmu kepadamu. Maka dalam mendidik anak-anak, dalam mengasuh dan membesarkan mereka dibutuhkan kesabaran yang ekstra. Tidak bisa anak yang sekali diajari kemudian langsung berubah menjadi baik. Akan tapi di sana dibutuhkan kesabaran dan pendidikan dalam waktu yang panjang. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam hadisnya, "Man kana lahu thalathu banatin fasabara alaihinna wa at'amahunna wa saqahunna wa kasahunna min jidatihi kunna lahu hijaban minan nari yaumal qiyamah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan yang dia bersabar terhadap anak-anaknya tersebut
diberikan makan anak-anaknya tersebut, dibelikan pakaian anak-anaknya dari hasil usahanya, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kunna lahu hijaban minan nari yaumal qiyamah. Niscaya anak-anak tersebut akan menjadi hijab, menjadi penghalang dia dengan api neraka. Artinya dia tidak dimasukkan ke dalam neraka karena kesabaran dalam mendidik anak-anaknya. Bahkan diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengasuh dua anak perempuan sampai anak itu dewasa, sampai anak itu menikah, maka dia akan datang pada hari kiamat kelak bersama aku untuk menuju ke dalam surga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merapatkan jari jemarinya. Artinya dia akan beriringan berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke surga. Setiap orang tua hendaknya berusaha untuk menjaga anak-anaknya, baik itu di kehidupan dunia, terlebih lagi menjaga dari siksa api neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana cara menjaga keluarga kita, anak-anak kita dari api neraka? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Addibuhum wa allimuhum." Didiklah mereka dan ajarkanlah kepada mereka ilmu agama. Ketika anak-anak kita tahu tentang hal-hal yang diharamkan, niscaya mereka akan menjauhinya. Dan itu akan menyelamatkan mereka dari neraka. Ketika mereka tahu apa yang mereka harus kerjakan di dalam syariat Islam, maka itu menjadikan mereka ditinggikan derajatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang tua harus mendidik anak-anaknya, terutama dalam masalah ilmu agama, agar mereka menjadi anak-anak yang salih dan salihah, dan mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat, terutama untuk orang tuanya. Maka agar pendidikan ini berjalan dengan efektif, marilah kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik anak-anak pada masa beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah seorang qudwah, seorang teladan, dan beliau adalah sebaik-baik pengajar. Huwa wa ummi bin Al-Hakam radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, demi bapak dan ibu yang lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah dalam kesempatan kali ini kita melihat bagaimana metode Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik anak-anak. Dan antara metode Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik anak-anak, yang pertama adalah mengajarkan akidah dan tauhid. Meskipun anak kita masih belia usianya, masih cukup kecil usianya, akan tapi kita sebagai orang tua harus mengajarkan dasar. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tua hendaknya kita ajarkan wahai anak memenuhi kebutuhan mereka. Tapi di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Ya ghulam, inni uallimuka kalimatin." Wahai anak kecil, wahai pemuda, wahai anak, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menyampaikan muqaddimahnya, wahai jagamu. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan mendapat. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala berada di hadapanmu. Apabila engkau minta, maka mintalah kepada Allah. Apabila engkau minta perlindungan, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tabiat anak-anak adalah dia ingin mendapatkan sesuatu yang dianggap menarik dalam pandangan matanya. Ketika dia melihat temannya membawa makanan, maka dia akan menangis, merengek kepada orang tuanya untuk mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada kedua orang tua, kepada kedua orang tuanya. Rasulullah mengajarkan dasar-dasar tauhid, dasar-dasar akidah yang diajarkan oleh Nabi. Dibiasakan anak-anak kita dengan makan yang benar, bahkan sampai tidur pun diajarkan dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikisahkan seorang anak yang berada ini terburu-buru masuk ke nampan.
radhiyallahu taala anhu ketika kecil, samillah wa kul biyaminik, ambillah dengan tangan kananmu dan ambil makan yang benar, sehingga ketika itulah dan seterusnya. Sehingga perlu ketika mengajarkan edukasi kepada anak-anak tidak dengan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang baik akhlaknya, memiliki kunyah Abu Umair. Ahsibuhu Fatiman, dan anak ini, saudaraku itu sudah disapi, artinya usia-usia di atas 2 tahunan. Wa kana idza jaa, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada saudaraku itu, qala, beliau mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Nughair kana yal'abu bihi. Maka ketika itu Abu Umair memiliki sebuah burung kecil yang diberi nama Nughair. Dan Nughairnya ini ketika dibuat mainan maka matilah Nughair, burung kecil itu. Dan dia sedih sekali sebagai seorang anak. Maka Nabi SAW datang, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang sedang dikerjakan Nughairmu sekarang? Rasulullah ingin menyandainya, padahal beliau tahu Nughairnya sudah mati. Tetapi dengan begitu dia akan cerita, wahai Rasulullah, Nughairku sudah mati karena aku buat mainan begini begitu kemarin harinya. Maka dia menjadi gembira karena Nabi SAW mengajaknya bercanda. Kemudian yang keempat, metode Nabi SAW dalam mengajarkan anak-anak adalah dengan memberikan hadiah. Ketika beliau SAW didatangkan buah-buahan yang segar, maka setelah didoakan, beliau SAW membagikan buah-buah itu kepada anak-anak sebagai hadiah. Karena anak kecil suka ketika mendapatkan hadiah. Sehingga di akhir pekan, ketika orang tua mendapatkan rizki, terutama ketika anak-anak telah menyelesaikan satu perbuatan yang dianggap berprestasi, sesuatu yang baik, maka perlu mendapatkan apresiasi. Utiya bibaqurah atsamitana awwaluhu fa'arana akhiruhu thumma yu'tihi man yakunu indahu minasibyan. Ketika didatangkan Baqurah, maka Rasulullah mendoakannya dan beliau membagikan kepada anak-anak yang ada di sekitar beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, metode Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memerintahkan anak-anak untuk sholat. Ketika usia 7 tahun, maka anak-anak dibiasakan dengan sholat. Berusaha diajarkan, dibiasakan untuk melakukan sholat. Kalaulah di usia 10 tahun anak belum sholat, maka orang tua boleh memberikan pukulan untuk punishment. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk memberikan ancaman kepada anak karena sholat adalah tiang agama. Sebagaimana Rasulullah SAW merintahkan dalam sabdanya, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian salat ketika mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asyri sinin. Dan pukullah mereka ketika usia 10 tahun mereka tidak melakukan salat. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkanlah ranjang mereka. Artinya anak laki-laki tidak boleh tidur dengan kakaknya atau adiknya yang perempuan. Kemudian yang ketika petang hari, ketika matahari sudah mulai masuk ke barat, artinya sudah mulai malam, maka anak-anak ditahan tidak boleh keluar. Ketika anak-anak biasa bermain di sore hari, ketika menjelang maghrib mereka harus masuk ke dalam rumah. Mereka mandi, bahkan persiapan untuk berangkat ke masjid bagi anak-anak laki-laki. Kenapa dilarang keluar anak-anak ketika petang hari? Karena saat itu adalah waktu syaitan berkeliaran. Sehingga ketika ada orang yang berkonflik, bermasalah di waktu itu biasanya akan cenderung terjatuh petang hari. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, idza kana junhul lail aw amsaytum fakuffu sibyanakum fa inna syaitana tantashiru hina idzin. Kata Nabi SAW, apabila malam, kenapa? Karena ketika itu digunakan oleh Nabi SAW di dalam mendidik anak-anak adalah dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan uslub yang digunakan oleh Nabi SAW di dalam mendidik umat ini, termasuk mendidik anak-anak. Kenapa menggunakan pertanyaan ini efektif? Karena dengan pertanyaan menjadikan ilmu lebih menancap kepada diri seseorang. Ketika diberikan pertanyaan, ketika anak-anak sedang sibuk bermain atau jawab yang lainnya, akhirnya mereka kembali fokus lagi di dalam arah, tetapi dua arah antara pemberi materi dengan anak-anak yang sedang belajar waktu itu. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengajukan pertanyaan kepada para sahabat, beliau mengatakan, inna min syajari syajaratan
yasqutu waruquha wa innaha mathalul muslim fahaddithuni ma hiya. Kata Nabi SAW memberikan pertanyaan kepada para sahabat. Sesungguhnya di antara pepohonan ada pohon yang dia tidak pernah menggugurkan daunnya. Dan itulah permisalan seorang muslim. Maka sebutkan kepadaku apa kiranya pohon yang aku maksudkan itu. Fawaqa'an nasu fi syajaril bawadi. Maka orang-orang waktu itu berpikir itu adalah pohon yang ada di sebuah lembah, di padang pasir. Mereka bingung apa kiranya pohon yang bisa hidup di sana. Maka qala Abdullah bin Umar yang waktu itu masih kanak-kanak, masih belia, dihadir di majelis Nabi saat itu, maka dia mengatakan wa waqa'a fi nafsi annaha nakhlah. Di dalam hatiku, aku menyangka bahwasanya yang dimaksudkan oleh Nabi adalah pohon kurma. Fa astahyaitu. Para bapak di kalangan para sahabat, maka hadithna ma hiya ya Rasulullah. Ketika para sahabat sudah menyerah tidak tahu, maka beliau mengatakan hadithnya ma hiya ya Rasulullah. Sebutkan kepada kami apa kiranya jawabannya wahai Rasulullah. Faqala hiya nahlah. Maka Rasul memberikan jawabannya, yang aku maksudkan adalah pohon kurma. Apa kata Abdullah bin Umar ketika sepulangnya dari majelis Nabi setelah mendapatkan pertanyaan dari Nabi tersebut? Maka dia mengatakan fadzakartu dzalika nakhlah ahabbu ilayya min kada wa kada. Wahai anakku, wahai Abdullah bin Umar, seandainya engkau tadi berani mengatakan itu pohon kurma ya Rasulullah, maka bapakmu Umar lebih bangga, lebih suka kepadamu daripada ini dan itu. Umar berusaha memberikan apresiasi agar Abdullah bin Umar berani tampil ke depan. Dia berani menyampaikan apa yang menjadi argumentasinya, menjadi idenya kepada halayak umum di majelis Nabi SAW. Kemudian metode yang ke-8 adalah melatih anak-anak dengan amanah. Terkadang kita perlu membiasakan anak-anak dengan amanah-amanah yang sederhana, yang kecil, sehingga beranjak semakin besar, semakin berat. Sehingga ketika dewasa dia terbiasa untuk menjalankan amanah dan tanggung jawab. Yang menjadi pelayan beliau dalam satu kepentingan. Beliau mengatakan, bertanya kepada anaknya, ketika dia datang terlambat, apa yang menjadikanmu terlambat wahai Anas? Maka beliau mengatakan, Anas bin Malik mengatakan, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma hajatahu. Apa hajatnya Rasulullah yang diperintahkan kepadamu? Qultu, Anas mengatakan, innaha sirrun. Mohon maaf wahai ibuku, ini adalah rahasia. Maka apa kata Ummu Sulaim? La tuhaddithna bisirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan. Janganlah engkau sampaikan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang pun. Apa kata Anas bin Malik ketika dia menjadi seorang sahabat besar yang dirujuk ilmunya oleh para tabi'in. Dan salah satu muridnya adalah Thabit. Anas mengatakan ketika dewasa, beliau mengatakan, wallahi lau haddathtu bihi ahadan lahadartuka ya Thabit. Demi Allah, kata Anas bin Malik, seandainya aku ceritakan rahasia Rasulullah dulu, yang aku terlambat gara-gara rahasia itu, maka niscaya orang yang aku beritahukan tentang rahasia itu adalah engkau wahai Thabit. Yaitu muridku Thabit, muridnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian yang ke-9 adalah tidak selalu menyalahkan anak. Sebagaimana Anas mengatakan, qaddamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin, wallahi ma qala li afaqat wala qala li syai'in lima fa'alta kada wa hallan fa'alta kada. Anas bin Malik 10 tahun menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi beliau tidak pernah mendapatkan ucapan mengapa engkau melakukan ini dan mengapa engkau melakukan itu. Sehingga selalu menyalahkan anak menjadikan anak kurang percaya diri, dan ini kurang bagus di dalam pendidikan anak. Kemudian yang ke-10 adalah tidak mempermalukan anak di halayak ramai. Sebagaimana Anas dulu pernah diperintahkan oleh Nabi dalam sebuah kebutuhan, kemudian beliau terlupakan karena sibuk bermain dengan anak-anak, dan Rasulullah mengatakan kepada dia ketika dia asik bermain, ya Unais, adhabta haitsu amartuka? Wahai Unais, apakah engkau telah pergi seperti yang aku perintahkan? Maka Anas mengatakan, na'am ana adhabu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku akan segera berangkat menjalankan perintahmu. Meskipun Rasulullah sempat tertunda mendapatkan apa yang beliau perlukan karena Anas sedang sibuk bermain, tapi beliau tidak memarahi Anas di hadapan teman-temannya. Kemudian yang 11 adalah melarang dari yang haram
Suatu ketika Rasulullah pernah melarang Al-Hasan bin Ali saat memakan kurma sedekah. Beliau mengatakan, kih, irmi biha. Keluarkan, buanglah itu. Ama alim ta'anna la na'kulu sadaqah. Bukankah engkau tahu, wahai Al-Hasan, kami, keluarga Nabi SAW tidak boleh memakan kurma sedekah. Ini anak-anak, beliau tidak memberikan uzur di dalam masalah yang haram. Beliau tetap melarangnya, beliau menjauhkannya. Dan ini menjadi sebuah pendidikan bagi anak-anak kita. Baik, sebelum kita sebutkan poin yang ke-12, kita murajaah dulu 11 poin bagaimana cara mendidik anak-anak sesuai dengan metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan di murajaah bareng-bareng. Apa yang pertama? Metode yang dilakukan Nabi dalam mendidik anak-anak? Mengajarkan akidah dan tauhid. Mengajarkan akidah dan tauhid. Yang kedua? Mengajarkan adab Islam. Yang ketiga? Mendidik melalui candaan. Mendidik melalui candaan, Masya Allah. Yang keempat? Memberi hadiah. Memberikan hadiah kepada anak-anak. Yang kelima? Memerintahkan sholat. Yang keenam? Memerintahkan agar berada di rumah ketika petang hari. Nah, Masya Allah. Yang ketujuh? Menggunakan usul pertanyaan. Yang kedelapan? Melatih amanah. Yang kesembilan? Tidak selalu menyalahkan anak-anak kita. Yang kesepuluh? Tidak mempermalukan anak-anak di hadapan orang lain. Masya Allah. Yang ke-11? Melarang dari yang diharamkan. Taib, Masya Allah, luar biasa. Yang terakhir, akhwati fillah, di antara metode Nabi SAW di dalam mendidik anak-anak adalah mengajaknya berdiskusi. Terutama ketika anak-anak telah dewasa, dia bisa menalar mana yang baik dan yang buruk. Hendaknya orang tua ketika mendidik mereka itu dengan berdiskusi dan musyawarah. Suatu ketika ada seorang pemuda yang datang kepada Nabi SAW izin untuk berzina. Kata dia, ya Rasulullah, i'dzan li bizina. Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Karena pemuda ini sedang masa pubertas, masa awal-awal dia dewasa, sehingga gejolak syahwatnya sangat luar biasa. Dan dia menganggap bahwasanya zina adalah solusi bagi dia. Kemudian Rasulullah SAW mendatangkan anak itu, memanggil dia, dan Rasulullah mengajaknya berdiskusi. Rasulullah mengatakan, wahai pemuda, wahai anakku, bagaimana kiranya kalau ibumu dizinai oleh orang lain, apakah engkau mau? Maka dia mengatakan, la wallahi ya Rasulullah. Tidak, demi Allah, aku tidak mau ibuku dizinai oleh orang lain. Maka beliau mengatakan, demikian pula orang lain tidak ingin ibunya engkau zinai. Bagaimana pendapatmu kiranya nanti engkau punya seorang putri, anak perempuan yang kau sayangi, kemudian anak perempuanmu dizinai oleh orang lain. Maka dia mengatakan, wallahi, la wallahi ya Rasulullah. Demi Allah, aku tidak rela anakku dizinai oleh orang lain. Maka beliau mengatakan, demikian pula orang lain tidak ingin putrinya engkau zinai. Bagaimana kiranya kalau engkau memiliki saudari perempuan, kakak perempuanmu yang dizinai oleh orang lain, apakah engkau mau? Kata dia, demi Allah aku tidak mau wahai Rasulullah. Demikian pula orang lain, dia tidak pula orang lain, mereka tidak ingin bibi-bibi mereka engkau zinai. Ketika selesai diskusi dengan Nabi SAW, pemuda itu dikatakan oleh perawi, falam yakun ba'du dzalikal fata yaltafitu ila syai'in. Setelah kejadian diskusi yang logis, yang anak-anak kita kadang membutuhkan model seperti ini, dan ini merupakan uslub Nabi SAW di dalam mendidik anak-anak. Tapi ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagai pembuka kajian pada kesempatan kali ini. Kalau ada hal yang ingin dipertanyakan, ingin didiskusikan, dipersilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa fikunna barakallah. Silakan Bu. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fikunna barakallah. Silakan. Masya Allah. Tafadhali. Ya Ustaz, ya mengenai mengajarkan adab Islam itu Ustaz. Ya.
mungkin juga banyak orang tua yang mungkin terjatuh dalam permasalahan ini ketika memanggil ustadz atau ustazahnya mungkin dengan menyebutkan ukhti atau tidak dengan memanggil ustadz atau ustazah kalau namanya perempuan ustazah gitu atau kalau namanya ustadz akhi atau kadang-kadang disingkat us gitu itu ini termasuk adab yang tidak baikkah Ustadz? Mohon Masya Allah. pencerahannya Ustadz. Jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan. Dari Sydney ini ya? Dari Sydney ya? Dari Brisbane. Oh, Brisbane, Masya Allah. Taib, Masya Allah. Luar biasa pertanyaan pembuka dari Brisbane ya. Tentang adab seorang murid kepada gurunya ya. Dan ini Masya Allah, ini juga perlu diajarkan kepada anak-anak kita ketika kecil. Ketika mereka berangkat ke sekolah, kita pesan nanti kalau panggil guru harus dengan adab yang baik. Tidak boleh dengan teriakan, tidak boleh dengan bahasa yang tinggi. Itu bagian dari adab. Ya, kembali dalam pertanyaan tadi, bagaimana ketika seorang murid dia menyebut gurunya ya dengan akhi ya, atau mungkin kalau perempuan dengan ukhti, maka ini agak kurang di dalam masalah adab. Ya, hendaknya disebut guru dengan sebutan yang tepat, misalnya ustadz atau apa sebutan-sebutan yang tepat yang ada berlaku di daerah tersebut, maka ini lebih tepat. Sebagaimana dulu para sahabat, mereka tidak pernah memanggil Nabi SAW dengan namanya, dengan nama Muhammad, kecuali orang-orang Badui, orang-orang Arab gunung, yang mereka memang usulubnya atau gayanya seperti itu, dan itu berbeda dengan para sahabat. Mereka selalu memanggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah, artinya meletakkan bahwa ini adalah utusan Allah, ini adalah guru kita, ini adalah teladan kita. Dan demikianlah kebiasaan para thulabatul ilm. Seperti misalnya para murid-murid ketika memanggil guru, maka mereka memanggil ya syekhana, wahai syekh kami, dan seterusnya. Dan itu tepat, artinya meletakkan memang mereka adalah guru, mereka adalah seorang masyayikh, mereka adalah orang-orang teladan kita. Sehingga disebut dengan panggilan yang tepat, ustadz atau ustadzah, dan gunakan bahasa yang santun. Ya, bedakan antara berbicara dengan guru, dengan orang tua, dengan rekan-rekan kita. Sehingga mungkin ketika dengan rekan kita menggunakan bahasa yang biasa, dengan orang tua harus bahasanya di bahasa yang santun. Kemudian salah satu yang perlu ditekankan, terutama di para akhwat yang biasa hadir di majelis ilmu, kalau bisa misalnya bertanya atau chat dan semisalnya itu tidak lepas dari doa. Karena itulah salah satu indahnya ukhuwah Islamiyah di kalangan kaum muslimin. Jadi setelah selesai misalnya jazakumullah khairan, barakallahu fikum, dan semisalnya, itu jangan sampai terlupakan. Meskipun hal yang sederhana, tapi kalaulah bukan kita yang membiasakannya, siapa lagi? Kalau orang-orang ahlul ilmi yang biasa dengan ilmu saja tidak pernah saling mendoakan di antara mereka, maka siapa kiranya akan mendoakan di antara mereka? Orang-orang awam jauh dari itu. Jadi seharusnya para thulabatul ilm, para akhwat, para ummahat menutup chat mereka dengan doa. Barakallahu fikunna, Allah yubarik fikunna, jazakunnallahu khairan, yuzitunna khairan, dan yang semisalnya. Dan itu mudah bagi kita. Itu mudah sekali. Jadi jangan lupa ketika mengakhiri pembicaraan dengan guru atau dengan rekan kita dengan mendoakan mereka, dan siapa tahu dengan satu doa antunna itu membawa kebaikan dan keberkahan yang banyak untuk mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan yang lainnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ini pertanyaan dari Sydney Ustadz. Dari Sydney, Masya Allah. Nggak terlambat ya kereta? Masya Allah. Kurang paham Ustadz. Iya. Baik. On time. Oh, Masya Allah. Barakallahu fikum. Silakan. Iya Ustadz, saya kan punya anak lelaki satu-satunya. Masya Allah. Nah saya itu sama dia tuh overprotection gitu loh Ustadz. Iya. Jadi kan dia kamu keluar sama teman-teman. Masya Kadang Allah. namanya bilang jangan peduliin, itu cuman waswisu setan. Yang penting mama do the right thing for you. Mama bilang begitu, aku bilang begitu Ustadz. Nah Masya sebaiknya Allah. bagaimana Ustadz biar anak saya ini tidak terpengaruh terlalu jauh untuk kayak hangout sama teman-temannya Ustadz. Jazakallah khair. Wa jazakumullah khairan. Pertanyaan yang bagus ya dari Sydney ya, tentang bagaimana cara mendidik anak laki-laki ya, apakah dengan proteksi yang ekstra atau bagaimana. Taib, yang pertama akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, ada satu hadis Nabi SAW yang perlu kita renungkan dalam masalah ini. Beliau SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil." Kata Nabi SAW,
seseorang itu agamanya tergantung pada temannya, maka perhatikan dengan siapa seorang itu berteman. Bahkan disebutkan dalam ayat akan menjadi musuh illal muttaqin, dengan mereka ya, tempat tingkat kita tinggal yang lingkungannya itu anak-anak yang baik secara umum. Ya, secara umum adalah anak-anak yang baik, karena kita tidak ingin mereka mempengaruhi anak kita dari ucapan, dari perbuatan, dari kebiasaan, dan itu akan menjadikan bumerang untuk kita di kemudian hari, wal iyadzubillah. Jadi pilihkan lingkungan yang kondusif untuk mereka. Yang pertama. Kemudian yang kedua, biasakan anak itu care kepada kedua orang tuanya. Jadi yakinkan kepada mereka bahwa tempat untuk curhat, untuk memberikan, menyampaikan unek-unek permasalahan adalah orang tua, terutama kepada ibu. Sebelum dia menyampaikan masalahnya ke rekannya, maka jadikan tempat paling nyaman adalah orang tua. Sehingga saat dia menghadapi permasalahan, orang tua sudah tahu lebih awal sebelum teman-temannya. Karena betapa banyak para pemuda, saat orang tuanya sibuk dalam mencari harta, dia tidak pernah mengontrol anaknya, sehingga anak butuh teman sharing, teman untuk bicara, dan itu adalah teman yang dia biasa bermain dengan dia. Kalaulah teman itu baik maka lumayan, bagus. Akan tapi ketika temannya buruk maka dia akan dijerumuskan dalam keburukan. Sehingga langkah yang kedua setelah kita berusaha memilihkan tempat yang baik untuk dia dalam berinteraksi di dalam sekolah dan yang semisalnya, maka ajarkan kepada anak untuk terbuka kepada kedua orang tua. Dan kita sebagai orang tua harus siap untuk mendengarkan, terutama ibu. Mendengarkan apa masalah dia di sekolah, apa yang terjadi dalam sekolah, maka didengarkan, kemudian diberikan nasihat dan semisalnya. Kemudian yang berikutnya, anak ini mau tidak mau harus rekannya yang mungkin kadang-kadang usil, suka ngambil barangnya, mau tidak mau dia harus berinteraksi. Dan disitulah anak ini belajar menjadi anak yang dewasa, suka mengambil barang atau bahkan suka mengejek. Dia tidak tahu, dia kebingungan dalam berinteraksi. Bagaimana seharusnya dia bisa survive dalam kehidupan? Maka dilepas pelan-pelan, dilatih dengan diberikan arahan. Sehingga misalnya ketika temanmu bilang begini, maka abaikan. Sudah, tinggal pergi ke kantin, bahkan pergi ke masjid, tinggalkan anak seperti itu. Biarkan, memang dia ucapannya kurang baik. Ucapan-ucapan ini tidak boleh didengarkan. Kalau teman mengejek begini, maka sudah, abaikan saja. Dan demikian seterusnya. Besok mama bawain makanan, akan tahu bagaimana berinteraksi. Lalu akan ada orang-orang yang bernyaman, tidak terganggu dengan keburukannya. Itu bagian dari pendidikan. Jadi ada 3 hal yang perlu dilakukan, berusaha memberikan lingkungan yang baik, kemudian jadi orang tua yang siap mendengar, survive di dalam berinteraksi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke anak kok jadi mudah murung, kepercayaan diri menurun dan gampang tersinggung hatinya, Ustaz. Jazakumullah khair, Ustaz. Jazakumullah, Masya Allah. Tapi pada pertanyaan yang bagus ya dari KL, dari Kuala Lumpur, Malaysia, tentang yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya sesuatu yang paling dicintai oleh iblis ya, yang ditunggu antara suami dengan istrinya. Ketika dia katakan aku telah melakukan ini dan ini, datanglah salah seorang syaitan, dia mengatakan aku tidak tinggalkan manusia hatta faraqtu bainahu wa bainam dia. Maka iblis turun dari singgasananya, dia mengatakan nikma anta. Ini baru setan yang hebat. Kenapa? Karena dampak dari perceraian itu sangat luar biasa. Suami istri yang asalnya saling menyayangi, saling mencintai, bisa saling membenci dan memusuhi karena perceraian. Seorang anak yang seharusnya dia merasa di dalam naungan sejuk bapak dan ibu yang menyayangi mereka, menjadi hilang semua itu. Pendidikannya menjadi terbengkalai gara-gara masalah perceraian. Maka siaran adalah pintu emergensi paling terakhir. Itu adalah solusi, tapi itu adalah solusi yang paling belakang. Anak itu, ibunya atau mungkin keluarga dari pihak ibunya, kalau anak itu ikut ke ibu, maka berusaha untuk membesarkan mereka material dan secara spiritual. Anak ini kehilangan figur orang tua, figur bapak atau yang lainnya. Maka itu bisa diambil alih dengan kakeknya atau mungkin saudara ibunya, ya, saudara laki-laki ibunya dan seterusnya, yang dia menjadi bahwa anak ini biasanya akan kehilangan confidence, kehilangan kepercayaan diri. Dia akan malu, tidak seperti teman-temannya, apalagi ketika dia berangkat ke sekolah, teman-temannya diantar oleh orang tuanya, dilepas, dan dia tidak seperti itu. Maka dia harus dipahamkan bahwa keluarga kita ini keluarga yang unik yang Allah pilih. Jangan bandingkan keluarga kita dengan keluarga yang lainnya. Keluarga kita diuji dengan hal semacam ini, tapi Allah ingin kita, kamu tumbuh menjadi anak yang
survive, yang berhasil. Lihatlah Nabi SAW. Nabi dari kecil kehilangan bapaknya. Ibunya meninggal di usia beliau yang sangat kecil. Beliau diasuh oleh kakeknya, oleh pamannya. Tapi beliau tumbuh menjadi seorang pemuda yang luar biasa. Bahkan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rasulullah. Beliau tidak hidup dengan keluarga yang utuh, bapak ibu yang ada. Tidak. Kan tapi bapak ibunya meninggal di waktu beliau masih kecil. Dan itu menjadikan beliau menjadi seorang pemuda yang luar biasa. Tanamkan bahwa apa yang menimpanya saat itu adalah sebuah keunikan, adalah karunia Allah yang luar biasa. Allah ingin mendidikmu, menjadikanmu seorang pemuda yang hebat. Bagaimana kamu bisa survive, bisa berprestasi di masa depan. Bangun bahwa keluarga kita berbeda dengan yang lain. Tapi keluarga kita, keluarga yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jangan lupa, motivasi anak ini, didik anak ini dengan pendidikan agama. Dekatkan dia dengan ilmu-ilmu agama. Karena dengan pahamnya dia dengan agama, dia akan yakin bahwa inilah yang terbaik. Allah tidak ingin menyia-nyiakan hambanya. Sehingga muncul kepercayaan diri. Dia adalah hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia diselamatkan dari berbagai keburukan dengan kejadian pernikahan orang tuanya tersebut. Sehingga asalnya anak ini menjadi murung, menjadi kurang bersemangat, pelan-pelan tumbuh dia. Muncul kepercayaan dirinya, bahkan dia bisa tampil menjadi seorang pemuda yang luar biasa pada saatnya. Tapi butuh support dari banyak orang, dari keluarga, dari wali, dan dari ibu yang hendaknya mendukung anak tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini dari Canberra. Dari Canberra, Masya Allah. Silakan, tafadhali. Ya, Ustadz. Pertanyaannya, bagaimana adab berbicara kepada orang tua, terutama jika kita sedang berdiskusi dengan mereka dan tidak sependapat, dan kita tahu bahwa mereka telah keliru. Bagaimana cara kita membenarkan mereka tanpa seolah-olah membantah atau menentang mereka karena dianggap selalu berkata balik, dan itu dapat menyakiti perasaan mereka, apalagi terhadap orang tua yang selalu. Dari Canberra ya, bagaimana adab seorang anak kepada orang tua. Satunya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ahqaf pada ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Dan kami wasiatkan kepada anak-anak agar salah satu bentuk birrul walidain, bentuk berbaktinya rahimahullahu ta'ala, beliau menulis sebuah kitab, maka orang anak berusaha memberikan sesuatu yang bisa membahagiakan orang tuanya dan dia menahan diri dari melakukan sesuatu yang bisa menyakiti mereka. Ini adalah birrul walidain. Sehingga di dalam konteks pembicaraan jangan sampai anak-anak mengeluarkan kata-kata, menyampaikan sesuatu yang itu akan menyakiti kedua orang tuanya. Baik itu secara logat, secara bahasa, atau secara verbal isinya. Jadi tidak boleh nadanya tinggi, tidak boleh ada huma dan janganlah kalian mengatakan kepada keduanya kata-kata kata-kata yang meremehkan kedua orang tua. Ini tidak diperbolehkan. Lalu bagaimana kiranya kalau anak ingin menyampaikan sesuatu, sedangkan orang tua ini punya sudut pandang yang lain. Yang pertama adalah kita sebagai anak harus mendengarkan apa nasihat mereka. Apa nasihat mereka maka kita dengarkan, kita perhatikan. Kalau itu adalah kebaikan maka kita silahkan menjalankan. Akan tapi ketika itu adalah sebuah keburukan, apalagi bertentangan dengan agama, maka tidak ada ketaatan di sana. Tetapi didengarkan. Saat ada kesempatan, misalnya orang tua memberikan kesempatan untuk bagaimana pendapatmu tentang masalah ini, baru disampaikan dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa yang sopan. Kalau seandainya orang tua menerima, itu tugas kita. Adapun perkara nanti dijalankan atau tidak, maka kita timbang lagi. Kalau itu adalah kebaikan, maka kita jalankan. Dan itu merupakan ketaatan kepada kedua orang tua, birrul walidain. Akan tapi ketika keburukan, maka beradu argumen dengan mereka. Jangan, hindari yang seperti ini. Kita dengarkan saja, kita ini Masya Allah. Meskipun sebenarnya kita tahu bahwasanya ini arahannya kurang tepat. Ini nggak seperti kita. Tapi kita dengarkan. Jadi akhirnya orang tua akan merasa nyaman. Anakku mendengarkan nasihatku. Karena biasanya karakter orang tua itu suka menasihati. Suka bercerita, suka ini, maka kita dengarkan. Jadi jangan sekali-kali membantah mereka, didengarkan. Tapi kalau tidak sesuai dengan yang disepakati oleh keluarga, oleh suami istri itu, atau tidak sesuai dengan syariat, maka tidak perlu dijalankan. Seperti itu.
Jadi tidak boleh dibantah apalagi sampai dengan nada yang tinggi, sampai adu argumentasi, maka tidak diperbolehkan. Tidak boleh seperti itu. Tapi kita harus santun, baik dengan mereka. Apa yang menjadi keinginan mereka maka kita berusaha mewujudkan apabila itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Wallahu taala alam. Silakan yang lainnya. Assalamualaikum Ustaz, ini pertanyaan dari Pak Ustaz. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan dari Pat. Ya, ntar saya bacakan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Kalau Waalaikumsalam ada anak warahmatullahi laki-laki wabarakatuh. yang mengurus ibunya yang sudah tua dan lumpuh, bagaimana untuk merawatnya, misalnya Ustaz, untuk mungkin memandikan dan segalanya, sedangkan ibu ini tidak mau diurus oleh orang lain maupun pembantu Ustaz. Iya. Waalaikumsalam, Ustaz. Masya Allah. Wa fikunna barakallah. Pertanyaan yang sangat bagus ya dari Part ya. Tentang bagaimana seorang anak yang dia mendapati orang tua yang sudah sepuh dan butuh pengasuhan dari anaknya, butuh dibantu oleh anaknya. Ada satu hadis dari Nabi SAW yang semoga hadis ini menjadi motivasi untuk anak tersebut semakin berbakti kepada kedua orang tuanya. Rasulullah SAW bersabda, "Raghima anfu rajulin adraka abawahil kibar, thumman salakha qabla an yughfara lahu." Atau kama qala Nabi SAW. Kata Nabi SAW, sungguh celakalah seorang yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia senjanya, kemudian orang tuanya meninggal dunia dan dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika di usia senja, biasanya orang tua lebih butuh kepada anaknya karena kelemahan fisiknya. Kadang berjalan saja dituntun, kadang makan saja disuapin. Itulah orang tua ketika sepuh. Maka saat itulah anak hadir. Inilah birrul walidain yang dituntut oleh agama selama ini. Bagaimana dia asuh, dia layani orang tuanya dengan baik sebagaimana dulu mereka telah membesarkan dia dengan luar biasa. Maka itu adalah pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar sekali. Sampai-sampai ketika ada seorang sahabat yang dia bergabung dengan Nabi SAW untuk ikut peperangan. Maka dia katakan, "Ya Rasulullah, aku tinggalkan ibuku dalam kondisi menangis untuk berangkat berperang ini." Maka Rasulullah mengatakan, "Kembalilah ke ibumu, buat dia tertawa sebagaimana engkau telah meninggalkannya dalam kondisi menangis." Dan ini menunjukkan bahwasanya orang tua itu mendapatkan atau memiliki hak yang sangat besar atas anak-anaknya. Terutama ketika, dan biasanya tuntutan semacam ini itu, tuntutan untuk bersabar ini lebih besar kepada anak-anak. Sehingga bu istri ya, mereka harus sepakat bahwa ini ibu akan saya bawa ke tempat kita. Dan ini Masya Allah pahala yang sangat besar sekali. Butuh sabar di sana, semua pihak harus ini karena ini adalah ladang kebaikan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi SAW tentang amalan yang utama, tentang amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah." Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Beliau mengatakan, "As-salatu ala waqtiha." Thumma ayyu, kemudian apa lagi? Thumma birrul walidain. Thumma ayyu, thumma al-jihadu fi sabilillah. Beliau mengatakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat pada waktunya. Kemudian birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian baru jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad diletakkan di bawah birrul walidain. Sehingga ketika seorang anak itu diberikan kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, di usia senja mereka ini adalah peluang kebaikan yang luar biasa. Tinggal dijalani dengan bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Silakan yang lainnya. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Kami dari Waalaikumsalam Brisbane. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari Brisbane. Putaran kedua ya, Bu? Iya. Nah, tafadhali, silakan. Ini Ustaz ya, di sini kan fenomena LGBT itu sangat marak. Bagaimana menjelaskan secara bahasa yang sederhana, secara Islami kepada anak, berhubung anak saya itu kan dia tidak bisa bersekolah di sekolah Islam karena dia ada kondisi autis, jadi dia sekolah di sekolah publik. Nah ini baru-baru ini dia mengatakan bahwa minggu depan itu 1 minggu mereka akan merayakan LGBT begitu, dan mereka diperlihatkan video gitu ya, bahwa tidak boleh membuli orang-orang yang LGBT ini begitu, dan mereka
di encourage itu memakai warna warna purple gitu. Jadi warna ungu gitu. Jadi bagaimana karena anak saya kan karena dia kondisinya autis, jadi dia tuh pemikirannya masih seperti anak-anak walaupun dia sudah kelas SMP kelas 3 begitu. Iya. Bagaimana menjelaskannya? Jazakallah. Wa jazakumullah khairan. Masya Allah. Pertanyaan yang bagus ya dari Brisbane tentang fenomenanya LGBT ya yang ada. Taib, yang pertama ada satu hadis Nabi SAW yang perlu kita renungkan dalam masalah ini. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "In ahwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumin Lut." Kata Nabi SAW, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas umatku adalah perbuatan kaum Lut, itu perbuatan homoseksual. Bagaimana mereka dihujani batu, bagaimana mereka diangkat kemudian dibalik buminya, bahkan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan demikian seterusnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan adab yang sangat luar biasa. Sehingga ini merupakan sebuah kemaksiatan yang harusnya dijauhi oleh semua manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan adabnya maka sangat dahsyat sekali. Lalu bagaimana dengan generasi kita, dengan anak-anak kita? Kita sebagai orang tua harus menjauhkan dari komunitas semacam itu. Karena bisa jadi awalnya seorang ini tidak terbersit sedikit pun dengan hal-hal yang seperti itu ya. Kemudian karena komunitas mendukungnya, karena teman-temannya mulai pelan-pelan mengajaknya, bahkan ditanamkan sedikitnya ingkarul mungkar. Tidak boleh mengingkari mereka, tidak boleh menyalahkan mereka. Ini berbahaya. Apalagi dia masih usia muda, dia masih usia belia, ini sangat berbahaya sekali. Jadi kalau anak boleh menyarankan, ya selain nasihat dan semisalnya, maka kalau bisa cari tempat yang lebih kondusif buat anak itu. Cari yang lebih kondusif, karena ada beberapa kisah yang masuk kepada kita yang asalnya dia pemuda yang baik, ya. Pemuda yang baik yang menjaga agamanya, akan tapi ketika dia masuk dalam komunitas yang mayoritas seperti itu, sehingga pelan-pelan akhirnya tergelincir dan naudzubillah min dzalik, akhirnya pun dia meninggal dalam kondisi yang tidak bagus. Wal iyadzubillah. Maka kalau bisa sebaiknya ditarik, dipindahkan ke tanah. Jadi sebaiknya ditarik saja, bismillah. Adapun masalah rezeki, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan, diberikan banyak kebaikan. Akan tapi ketika anak itu menjadi anak yang buruk, wal iyadzubillah, maka dampak keburukan akan sampai kepada kedua orang tuanya. Wallahu taala alam, semoga Allah senantiasa menjaga anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini dari Sydney. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu dari Sydney. Saya mau tanya Ustadz tentang ta'aruf Ustadz. Kalau ada semuanya anak-anak kita lagi ta'aruf, itu apakah ada batasannya berapa lama Ustadz ta'aruf? Taib, Masya Allah, luar biasa pertanyaan. Jazakumullah khairan. Pertanyaan dari Sydney ya, luar biasa tentang masalah ta'aruf. Berapa lama ta'aruf itu dan batasnya seperti apa. Taib, ta'aruf adalah salah satu ikhtiar untuk seorang mendapatkan pasangan yang baik ya. Jadi dalam Islam ada cara untuk melangkah di jenjang pernikahan. Salah satunya adalah ta'aruf, adalah saling mengenal. Sehingga ada adab-adab dan prosedur yang harus dipenuhi dalam ta'aruf ini. Salah satunya adalah ketika ta'aruf maka tidak boleh antara laki-laki langsung ta'aruf dengan wanita. Dia harus ada perantara. Dan akan lebih baik ketika yang jadi perantara adalah walinya. Misalnya ada anak perempuan, dia punya saudara laki-laki, atau dia punya orang tua, punya bapak, maka ta'arufnya melalui bapak tersebut. Atau minimal kalau tidak ada seperti itu, ada ustadz atau ahli ilmi di sana yang menjadi perantara, sehingga menjadi perantara di antara dua anak ini. Tidak boleh mereka saling kontak. Jadi diserahkan biodatanya yang laki-laki, kemudian yang perempuan, kemudian saling ditukarkan. Dan tidak boleh saling tukar foto. Kemudian setelah itu, setelah mereka cocok, baru nanti diteruskan dengan nazar, dengan melihat. Itu ada waktu yang disepakati kapan bisa melihat laki-laki atau anak tersebut di tempat tertentu. Misalnya di rumah si perempuan, ditambahkan dengan mahramnya, kemudian anak itu disuruh untuk mengantarkan minum, atau seperti apa. Maka itu nazar. Dan nazar bisa lebih dari sekali. Apabila dirasa sudah cukup, maka baru dipertimbangkan apakah terus ke khitbah, ke melamar, ataukah putus. Dan ini tidak masalah. Ketika tidak cocok, tidak ada kesesuaian, maka tidak diteruskan. Ketika sudah khitbah,
Itulah prosedur di dalam menempuh cara-cara Islami untuk mendapatkan pasangan yang baik. Karena kita ingin lahir dari kita anak-anak yang solih dan solihah, maka kita harus mencarikan pasangan yang baik. Dan dalam mendapatkan pasangan yang baik harus menempuh cara-cara yang baik. Karena ketika seorang tergelincir dalam kesalahan, dalam keburukan, maka ini adalah awal yang buruk, waliyadzubillah. Sehingga hendaknya dia ikuti prosedur yang Islami, cari orang-orang yang baik, sehingga dia mendapatkan pasangan yang baik pula. Jadi kalau ditanya tentang batasan ta'aruf tadi, ya ta'aruf boleh saling mengenal, tidak boleh saling kontak. Meskipun di zaman sekarang ya tidak boleh saling khalwat, meskipun di dunia sosial, di media sosial, dia harus ada perantaranya. Kemudian setelah itu lanjut di nadhar. Nadhar pun tidak boleh berduaan, tapi ada orang ketiga, ada mahramnya. Kemudian baru lanjut ke khitbah dan terakhir di akad dan walimah. Wallahu ta'ala a'lam. Maaf Ustaz. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam Dari Kuala Lumpur. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Bu? Kuala Lumpur, Ustaz. Dari Kuala Lumpur, Masya Allah. Kuala Tafadhali. Lumpur. Iya, silakan Bu. Apakah sepatutnya mempertahankan pernikahan di saat suami yang melakukan kesalahan lebih sekali atau terulang dalam melanggar syariat? Iya, Masya Allah. Siap. Suaranya kecil Bu. Suaranya agak kecil kayaknya. Yang terakhir tadi. Jadi istri minta talak kepada suami karena suaminya tidak sholat, begitu ya? Istrinya lebih memikirkan kondisi kejiwaan anak yang masih kecil, sangat membutuhkan sosok ayah dalam pertumbuhan. Bagaimana sebaiknya? Taib, Masya Allah. Taib, barakallahu fikunna. Luar biasa pertanyaan yang bagus dari KL ya. Tentang bagaimana istri yang ingin mengajukan talak kepada suaminya karena suaminya ini meninggalkan sholat, begitu. Ada satu hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Thauban radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW pernah bersabda, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan min ghairi ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Kata Rasulullah SAW, siapapun dari kalangan wanita yang dia meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat, maka faharamun 'alaiha raihatul, bahkan ada yang diharamkan. Jadi seorang wanita hendaknya tidak bermudah-mudahan dalam masalah ini. Dan yang perlu kita ketahui bahwa kesolihan seseorang itu dinamis. Orang yang solih di waktu ini dia firmankan dalam Al-Quran, hunna libasul lakum. Suami yang taat kepada agama, suami yang tanggung jawab kepada keluarganya di kemudian harinya. Ini jauh lebih baik daripada istri langsung mengajukan talak, mengajukan gugatan cerai. Apalagi dipertimbangkan anaknya masih kecil, apalagi kita lihat dampak perceraian juga luar biasa. Jadi yang jelas bahwa kalau bisa diperbaiki maka itu lebih baik. Dan di sini dituntut kesabaran istri. Istri bersabar dengan tabiat suami yang kurang pas, dan didoakan agar pada saatnya semoga Allah berikan hidayah dan dia menjadi seorang muslim yang baik. Tetapi kalau memang kondisinya memang tidak memungkinkan ya, ketika misalnya suami sampai melakukan pemukulan dan itu membahayakan istri, maka bisa menggunakan jalur talak atau gugatan cerai. Meskipun ini palang pintu emergensi yang paling ujung. Jadi kalau bisa tetap diusahakan keluarga tetap utuh, suami istri menjadi satu suami istri yang utuh sampai kematian memisahkan mereka, bahkan sampai bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Kami dari Canberra lagi. Dari Canberra. Ada pertanyaan, Bu. Silakan. Ya, dari Canberra. Pertanyaannya, bolehkah kita membatasi jumlah anak dengan maksud agar semua mendapatkan pendidikan yang baik dan perhatian yang cukup? Dan juga karena faktor usia kedua orang tua, agar anak-anak tumbuh menjadi anak yang berpendidikan dan berakhlak yang baik. Hal itu juga melihat kemampuan orang tua. Orang tua merasa tidak mampu untuk memiliki
banyak anak dan juga mereka banyak melihat orang tua lain yang memiliki banyak anak. Ternyata banyak anak-anak mereka yang terbengkalai dan juga tidak terurus pendidikannya. Baik, Begitu pertanyaannya Ustaz. Masya Allah. Jazakallahu khairan. Wajazakumullah khairan. Pertanyaan yang bagus dari Canberra tentang bagaimana ketika seorang istri atau keluarga ingin mengurangi ya atau membatasi jumlah anak mereka karena pertimbangan-pertimbangan tadi. Taib, tentang masalah ini ya, tentang masalah membatasi anak, ada sebuah hadis Nabi SAW yang patut kita renungkan. Rasulullah SAW bersabda, "Tazawwajul wadudal walud fa inni mukathirum bikumul umam." Kata Nabi SAW, nikahilah wanita yang penyabar dan yang subur karena aku ingin jumlah umatku banyak pada hari kiamat kelak. Ini merupakan isyarat bahwa hendaknya keluarga muslim ini memiliki anak-anak yang banyak, yang solih, yang solihah, yang akan dibanggakan oleh Nabi SAW pada hari kiamat kelak. Akan tapi di sisi yang lainnya, ada dalil-dalil lain yang membolehkan suami istri ini mencegah kehamilan atau memiliki anak di waktu-waktu tertentu karena berbagai pertimbangan. Karena pertimbangan kemampuan, karena pertimbangan kesehatan, dan hal yang lainnya. Sama-sama disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia mengatakan, "Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil." Kami dahulu melakukan azl, yaitu suami mengeluarkan sperma bukan di rahim istrinya. Wal Qur'anu yanzil. Sedangkan Al-Quran waktu itu sedang turun. Artinya kalau perbuatan azl ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya akan turun ayat yang akan melarang kami. Maka para ulama kita mengkompromikan dengan dalil-dalil yang ada, sehingga muncullah hukum tentang mencegah kehamilan itu menjadi dua hukum besar. Yang pertama adalah mencegah kehamilan yang sementara, dan yang kedua adalah mencegah kehamilan yang steril atau selama-lamanya. Untuk mencegah kehamilan sementara, maka minimal hukumnya adalah makruh. Karena ini menyelisih tujuan Nabi SAW. Minimal adalah makruh. Adapun ketika ada pertimbangan yang lainnya, maka dia bisa menjadi mubah kalau dia memang kondisinya itu berat untuk memiliki keturunan dalam waktu dekat. Jadi paling tidak hukumnya makruh, kemudian bisa berubah sesuai dengan kondisi ibu, kondisi keluarga, dan yang semisalnya. Adapun untuk pencegahan kehamilan yang steril, yang selama-lama terbagi menjadi dua. Apabila alasannya bukan karena darurat, karena untuk menyelamatkan nyawa ibu, misalnya ada seorang wanita yang sudah senja usianya, kemudian kalau dia hamil lagi akan berbahaya untuk janin, bahkan untuk dia saat persalinan, dan itu dibuktikan dengan pernyataan medis yang resmi, yang amanah, maka ini darurat. Ini diperbolehkan kalau memang dikhawatirkan ke sana. Tapi kalau tidak ada alasan, maka diharamkan. Karena wanita adalah tempat suami menanamkan benihnya dan untuk melahirkan generasi-generasi yang islami. Sehingga kembali lagi dalam pertanyaan, apabila memang alasannya semacam tadi, maka itu diperbolehkan dan sebagiannya memakruhkannya. Tidak sampai pada level haram. Tapi kalau sudah mengambil steril yang permanen, maka ini kalau tidak alasan darurat mengancam nyawa, maka ini diharamkan. Dan ini disebutkan oleh para ulama, diantaranya adalah Syekh Albani rahimahullah ta'ala di dalam penjelasan kitab-kitab beliau dan juga ulama-ulama yang lainnya. Jadi silahkan kalau memang ada pertimbangan memberikan jarak tertentu, maka ini diperbolehkan meskipun sebagian ulama ini memakruhkannya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Ini Waalaikumsalam dari Pak warahmatullahi. kembali Ustaz. Putaran kedua ya, partnya. Ya, Ustaz, ya dari Pak. Ini Alhamdulillah. menyambung pertanyaan yang pertama tadi Ustaz. Yang Iya. ditanyakan itu Ustaz, bagaimana kalau si ibu ini pada saat mandi, karena kan anak laki-laki bisa memandikan hanya untuk ayah Ustaz, anak Iya. perempuan untuk ibunya ya. Nah, ibu ini Memandikan yang tadi, yang maupun ganti ibu yang sepuh tadi ya. Iya benar Ustaz. Oh, Itu iya. bagaimana untuk memberikan pengertian ke ibu tersebut Ustaz? Oh, Barakallahu Masya Ustaz. Allah. Siap, Masya Allah. Barakallahu fikunna. Baik, pertanyaan yang bagus dari part ya. Bagaimana ketika ibu sudah sepuh sedangkan dia punyanya anak laki-laki begitu. Sedangkan ibu minta dimandikan anak laki-laki. Taib, yang pertama bahwa seorang laki-laki dan wanita tidak boleh saling melihat aurat kecuali suami istri. Satu. Dan
kondisi-kondisi yang menuntut laki-laki melihat aurat wanita seperti misalnya pemandian jenazah. Maka dalam kondisi seperti itu tidak boleh laki-laki melihat aurat wanita kecuali dia suami istri. Artinya yang meninggal suaminya atau istrinya dimandikan oleh pasangannya, ini boleh. Sebagaimana boleh ketika masih hidup. Dan yang kedua adalah apabila jenazahnya itu masih kecil. Jadi yang mandikan laki-laki, ada jenazah anak-anak kecil yang belum balik. Ini boleh. Hanya dalam dua kondisi ini saja yang diperbolehkan. Adapun selebihnya tidak boleh. Jadi misalnya ibunya meninggal misalnya, dimandikan oleh anaknya laki-laki tidak boleh. Atau bapaknya meninggal dimandikan oleh putrinya perempuan, maka tidak boleh. Tidak boleh. Yang boleh hanyalah jenazahnya masih kecil dilandikan oleh lawan jenisnya. Laki-laki atau perempuan, sedangkan jenazahnya berbeda jenis kelamin dengan dia. Atau suami istri, ini baru boleh. Selebihnya tidak diperbolehkan. Selebihnya tidak diperbolehkan. Kalaulah laki-laki boleh memandikan anak perempuan, seandainya boleh, niscaya memandikan jenazahnya putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Rasulullah sendiri. Kita tahu 4 putri Rasulullah itu semuanya meninggal sebelum beliau kecuali Fatimah, Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah, semua meninggal sebelum beliau. Dan yang memandikan bukan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tapi Ummu Atiyah. Seandainya bapak boleh memandikan anak perempuannya, maka niscaya Rasulullah lebih berhak untuk memandikan anak-anaknya. Tapi beliau tidak melakukannya. Kalaulah bapak saja tidak boleh memandikan anak perempuannya, apalagi ibunya tidak boleh, tidak diperbolehkan. Jadi tinggal disampaikan ke ibu tadi bahwa ibu mohon maaf bahwa kita ingin bisa melayani ibu dengan baik, tapi dalam masalah ini tidak diperbolehkan. Ini sudah saya datangkan misalnya wanita yang siap untuk memandikan. Adapun masalah makan, insya Allah kita akan bantu, kita akan antarkan. Jadi sampaikan kepada ibu bahwa di antara bentuk adab anak kepada kedua orang tuanya adalah dia tidak melihat aurat orang tuanya. Tidak melihat aurat ibunya, dan itu adalah bagian dari syariat agama Islam yang mulia. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, silakan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ini dari Brisbane. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brisbane, putaran ketiga ya. Ya, Ya, silakan Brisbane. Pertanyaannya adalah anak saya yang laki-laki pernah bercerai. Iya. Nah, dengan yang akan lagi, anak saya menyalahkan saya, Ustadz. Gimana, Bu? Karena waktu yang pertama, saya paksa untuk istrinya masuk Islam, dan masuk Islam ternyata nggak lama pernikahan mereka. Dan untuk yang selanjutnya, iya, Bu. dia tidak mau mengajak kalau istrinya untuk masuk Islam lagi. What should I do, Ustaz? Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Saya nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Masya Allah. Iya, iya. Taib, Masya Allah. Jazakallah. Wajazakallah khairan. Masya Allah, luar biasa. Dari Brisbane ya. Taib, ya, tentang pertanyaan, ada seorang yang dia bercerai dari istrinya karena awalnya istrinya masuk Islam, kemudian kembali lagi ya ke agama yang sebelumnya ya, Bu ya. Iya, kemudian nikah lagi, dan ini tidak dipaksa masuk dalam agama Islam. Taib, di dalam agama Islam yang mulia ini, seorang muslim itu boleh menikahi ahlul kitab. Artinya boleh menikahi wanita Nasrani atau wanita Yahudi. Ini diperbolehkan. Kalau bicara boleh tidaknya, maka diperbolehkan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah. Dan ketika misalnya si istri tadi itu dia adalah ahlul kitab, dia bukan muslimah tapi ahlul kitab, maka nanti ketika waktu zakat, maka suami tidak perlu membayarkan zakat fitrinya. Dan demikian seterusnya. Jadi kalau dikatakan boleh tidaknya, maka diperbolehkan. Tetapi yang utama, seorang suami hendaknya mencarikan ibu yang solihah, yang muslimah untuk anak-anaknya. Karena nanti suami akan sibuk dengan mencari harta, mencari nafkah,
sibuk dengan pekerjaannya. Siapa yang membesarkan anak-anak? Yang membesarkan adalah ibunya. Di rumah mereka akan lebih lama berinteraksi dengan ibunya. Ketika ibunya ini secara agama bukan seorang muslimah, maka kita khawatir anak-anak akan terbawa dalam agama tersebut. Jadi kalau memang tidak bisa dan itu masih ahlul kitab, maka diperbolehkan dalam Islam. Meskipun sebaiknya suami pelan-pelan mengedukasi, mengajari istrinya tersebut untuk mengenal agama Islam yang mulia. Kemudian dia akhirnya bisa menjadi seorang muslimah yang baik. Bagaimana dulu Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Utsman bin Affan memiliki salah seorang istri dari kalangan ahlul kitab. Dia bukan seorang muslimah, tapi dia sangat cinta dengan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan ketika Utsman bin Affan ini dibunuh oleh para pemberontak, ketika Utsman sedang baca Al-Quran, maka istrinya ini dia melindungi Utsman sampai terputus tangannya. Jadinya terputus. Kemudian kejadian itu setelah Utsman meninggal, maka istrinya ini pelan-pelan masuk ke dalam agama Islam. Ya, jadi Utsman radhiyallahu ta'ala anhu berhasil mengedukasi istrinya yang ahlul kitab untuk menjadi seorang muslimah yang baik, meskipun keislamannya baru setelah beliau meninggal radhiyallahu ta'ala anhum. Adapun kalau istri tersebut bukan ahlul kitab, maka tidak diperbolehkan. Jadi kalau istrinya bukan Yahudi atau Nasrani, maka tidak diperbolehkan seorang muslim menikahinya. Jadilah muslimah yang baik dan yakin bahwasanya muslimah kita banyak yang akhlaknya mulia, banyak yang wajahnya juga cantik dan semisalnya. Insya Allah banyak yang baik di antara kalangan kaum muslimah. Sehingga orang tua hendaknya menyarankan dan mendoakan ya, semoga anak-anak itu mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, karena doa orang tua adalah doa yang mustajab untuk anak-anaknya. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Ustadz, ini dari Sydney. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sydney, putaran ketiga. Saya coba pakai rekaman suara, kalau nggak jelas saya yang ini sebentar Ustadz. Ya. Assalamualaikum Ustadz, saya hendak bertanya tentang anak saya yang belum saya cukur rambutnya sejak lahir Ustadz. Karena pada waktu itu saat COVID, jadi saya takut untuk pergi ke salon pencukur rambut. Sekarang anaknya sudah berumur 2 tahun lebih ya Ustadz. Karena sudah lupa juga sebenarnya. Saya sudah melakukan semua sunnah yang ada, cuman hanya tentang mencukur rambut ini Ustadz. Apakah saya bersedekah saja mengira-ngira seberat rambutnya, atau gimana Ustadz? Soalnya saya pernah dengar bahwa kalau tidak melakukan sunnah saat kelahiran seorang bayi, nanti akibatnya tidak baik untuk bayi tersebut di kemudian hari. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Masya Allah. Luar biasa. Taib, pertanyaan yang sangat bagus ya, tentang seorang ibu yang terlewatkan dari salah satu sunnah di awal-awal dia memiliki putra atau putri, yaitu mencukur rambut. Karena salah satu edukasi orang tua kepada anaknya yang di waktu masih kecil adalah melakukan sunnah, memberikan nama, mengeluarkan akikoh, dan juga mencukur rambutnya. Sebagaimana hadis yang sangat banyak disebutkan dalam satu riwayat yang diriwayatkan dari Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ghulamu murtahanun bi aqiqatihi, yudbahu anhu yawma sabi wa yusamma wa yuhlaqu ra'sahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, gulam, anak itu tergadaikan dengan akikohnya. Jadi sembelihkan akikohnya pada hari yang ke-7, kemudian diberi nama dan juga dicukur rambutnya. Salah satu hikmah kenapa anak kecil itu dicukur rambutnya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah mengatakan, "Aqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasan wal Husain syataini yaumas sabi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakikohi cucunya, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain, putranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau mengeluarkan akikohnya pada hari yang ke-7, wa amara an yumata an ra'sihil adha. Beliau memerintahkan agar dicukur rambutnya habis, agar mengeluarkan kotorannya. Jadi dibuang kotoran yang ada di rambut tersebut. Taib, semua dalil-dalil ini akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah berkaitan dengan hari yang ke-7 dari kelahiran bayi. Sehingga proses pencukuran itu kapan? Pada hari yang ke-7. Kalau itu lewat, maka sudah terlewatkan karena
hikmahnya juga sudah lewat, kemudian waktunya sudah lewat, maka tidak perlu dicukur. Tidak perlu dicukur. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan kalau itu bayinya perempuan itu tidak perlu dicukur. Sebagaimana perempuan dilarang untuk mencukur rambutnya, sampai pun seorang istri nggak boleh mencukur rambutnya kecuali seizin suaminya, demikian pula bayi perempuan, maka tidak perlu dicukur. Jadi sebagian ulama sampai seperti itu. Dan sebagian umum laki perempuan semuanya dicukur rambutnya. Kembali lagi dalam pertanyaan yang diajukan tadi, bagaimana kalau terlewat? Ya sudah, lewat 2 tahun lebih. Padahal sebenarnya kalau nanti punya putra lagi Bu, bisa dicukur sendiri Bu. Jadi nggak harus dibawa ke salon, dicukur sendiri, beli silet yang baik, yang lembut. Dan pelan-pelan ya, paling enak ketika anak lagi tidur. Jadi pelan-pelan dibersihkan rambutnya semampu kita. Dan itu insya Allah mudah dan cepat. Cuman kadang-kadang karena kulit kepalanya masih lembut ya, jadi perlu hati-hati begitu kan. Nggak sekeras ketika sudah agak besar anaknya. Jadi kalau bisa, meskipun kondisinya tidak bisa keluar, tapi bisa dilakukan di dalam rumah. Karena itu sangat mudah sekali. Tinggal pelan-pelan dibersihkan rambutnya, terutama ketika anak sudah tertidur. Wallahu ta'ala alam. Sedekahnya gimana itu Ustadz? Tidak perlu, karena tidak ada yang diinikan kan. Tidak ada yang dicukur, tidak ada yang ditimbang, sehingga tidak perlu disedekahkan. Iya, wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari wabarakatuh. Kuala Lumpur, Dari Kuala Lumpur, Masya Allah. Silakan Bu. bagaimana tips untuk menghilangkan kebiasaan berkata kotor pada anak-anak? Karena hampir semua teman-temannya di sekolah seperti itu. Dari guru dan orang tua sudah berusaha melakukan pendekatan, tetapi masih sering berkelanjutan. Kemungkinan kebiasaan ini meniru teman-temannya yang kurang terjaga pergaulannya. Iya. Jazakallah khairan. Wa jazakumullah khairan, Masya Allah. Pertanyaan yang bagus dari KL ya, dari Kuala Lumpur, tentang anak yang terpengaruh dengan ucapan temannya. Ini yang sebagaimana kita sebutkan tadi, bahwa teman itu memberikan pengaruh yang luar biasa. Awalnya dia hanya mendengar, awalnya hanya melihat, tapi lama-lama ingin meniru. Bahkan tidak sadar dia pun akhirnya mengikuti ucapan tersebut. Sehingga benar apa yang disabdakan oleh Nabi SAW tadi, bahwa agama seorang itu tergantung pada temannya. Maka pastikan dulu kalau ingin mencarikan pendidikan, cari pendidikan yang baik untuk anak-anak. Lingkungannya, siapa gurunya, bagaimana mayoritas rekan-rekannya. Kita berusaha pilihkan yang baik. Sehingga ucapan-ucapan kotor tidak sampai masuk ke dalamnya. Karena ketika ucapan itu sudah masuk, membersihkannya lebih sulit daripada mencegah. Udah kadung masuk, apalagi sudah terlalu terbiasa, ini sulit. Apalagi anak-anak yang dia tidak punya filter, ini ucapan baik, ucapan buruk. Selama itu dia sering mendengarkan, maka akan ternyiang-nyiang di telinganya. Sehingga pun akhirnya terlontarkan. Akhirnya keluar ucapan yang buruk tersebut. Tapi bagaimana sikap orang tua? Kalau memang bisa dialihkan di tempat yang baik, itulah jauh lebih utama. Ketika anak itu sudah ucapannya kurang baik, maka dipindah ke tempat yang baik. Dia punya komunitas, pelan-pelan dia akan berubah. Bagaimana dia lama dalam mengadopsi keburukan, maka butuh waktu pula untuk berubah menjadi anak yang baik. Tetapi insya Allah bisa. Kalau tidak memungkinkan, maka anak ini harus dibekali dengan nasihat yang ekstra. Jadi dia sebutkan bahwa jangan bermain dengan fulan, ucapannya nggak baik, jangan dekat sama ini. Ucapan ini nggak boleh diucapkan, ini ucapan-ucapan buruk, ucapan dosa. Dan kita sebutkan bahwa dampak buruk dari ucapan. Betapa banyak orang yang mengucapkan satu kalimat yang dia tidak pertimbangkan dampak dari ucapan itu, akan tapi ucapan itu menjadikan dia terjerumus dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Innal abda la yatakallamu bil kalimah yanzilu biha finnar ab'adu ma bainal masyriqi wal maghrib. Kata Nabi SAW, ada seorang hamba yang dia ucapkan satu ucapan, yang dia tidak pertimbangkan ucapan itu, akan tapi dengan ucapan itu menjadikan dia terjerumus ke dalam neraka yang jauhnya antara timur dan barat. Suatu ketika Abdullah bin Mubarak salah seorang tabi'ut tabi'in, yang beliau pernah melakukan haji di Baitullah. Kemudian sepulangnya dari haji itu, beliau bertemu dengan seorang nenek yang sudah sepuh, yang sudah senja usianya, sudah tua renta. Kemudian ditanya oleh Abdullah bin Mubarak, siapa nama anakmu wahai ibu? Kemudian ibu ini mengatakan, ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambillah kitab itu dengan kuat. Artinya ibu ini ingin mengatakan bahwa nama anakku adalah Yahya.
Kemudian ditanya yang kedua, ditanya yang ketiga, semua jawabannya adalah Al-Quranul Karim. Ketika datang anak-anaknya kepada ibu itu, ditanya oleh Abdullah bin Mubarak, sudah berapa lama ibumu tidak mengatakan kecuali Al-Quran? Kemudian kata anak-anaknya, sudah sejak 40 tahun yang lalu. Terakhir Abdullah bin Mubarak bertanya kepada ibu itu, wahai ibu, apa yang menjadikanmu tidak berani mengatakan kecuali Al-Quran? Kemudian beliau mengatakan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun kecuali akan ditulis oleh malaikat pengawas yang selalu hadir. Apakah itu ucapan kebaikan ataukah ucapan keburukan? Ini kita tanamkan ke anak-anak kita. Sehingga dia hati-hati dalam berucap. Meskipun akan berat bagi dia ketika dia sering mendengarkan ucapan-ucapan yang buruk. Tapi minimal bisa mengurangi atau bahkan bisa menyelamatkan mereka dari ucapan yang buruk. Dan ingat akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah, bahwa ucapan yang buruk itu menunjukkan hati yang buruk. Ketika seorang buruk dalam ucapannya, maka menunjukkan dia buruk dalam hatinya. Ketika hatinya buruk, maka dia akan buruk dalam perbuatannya. Apa kata salah seorang ulama kita, Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ma ra'aitu rajulun qad ma arafta. Aku tidak melihat salah seorang yang baik dalam ucapannya, kecuali aku melihat baik fisairi amalihi, dalam semua perbuatannya. Dan tidaklah aku melihat seorang yang buruk dalam ucapannya, kecuali aku menemukan dia buruk pula dalam semua perbuatannya. Jadi buruknya ucapan itu awal dari buruknya perbuatan. Karena itu menunjukkan buruk hatinya. Sehingga jauhkan anak-anak dari komunitas semacam itu, proteksi mereka dengan nasihat, dengan doa, semoga itu bisa menyelamatkan mereka. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Ini putaran ketiga Ustaz. Putaran ketiga, Dari Masya buat Allah. kembali. Part, silakan, tafadhali. Dari ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz, warahmatullahi saya ada wabarakatuh. beberapa anak yang mana mereka ini saling bekerja sama, menutup-tutupi satu sama lain Ustaz, atau mereka saling kompak. Apabila ada salah satu yang berbuat salah, maka mereka saling menutupi Ustaz karena mereka takut dimarahin oleh orang tuanya. Bagaimana Masya Allah. caranya memberikan mereka nasihat Ustaz? Masya Allah, luar Barakallahu biasa. Ustaz. Wafikunna barakallah. Taib, tentang anak-anak yang kompak ya di dalam menutupi keburukan, ini juga bukan hal yang baik ya. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama adalah panggil satu-satu mereka. Jadi panggil satu-satu, bicara dari hati ke hati bahwa anak harus jujur kepada orang tuanya. Seorang anak harus terbuka kepada ibunya. Tidak boleh anak ini menutupi rahasia. Semua harus dibuka untuk ibunya. Dan ibu harus care dan ibu harus menutupi rahasia dengan anak tersebut. Tidak boleh disampaikan kepada yang lainnya. Jadi panggil dia di kamar, dinasihatin bahwa kamu sebagai anaknya ibu harus terbuka. Tidak boleh ada rahasia di antara kita. Harus disampaikan semuanya ke ibu. Baik itu yang baik ataupun yang buruk. Dan ibu akan jaga rahasiamu. Satu demi satu dipanggil sehingga mereka merasa bahwa ibunya adalah tempat yang paling nyaman untuk bercerita. Ketika ada keburukan dan itu disampaikan, maka ibu jangan langsung memberikan respon yang keras. Karena ketika itu maka besok mereka nggak akan cerita lagi. Biarkan didengarkan ceritanya, disimak, diperhatikan, kemudian berpikir untuk memberikan solusi. Kalau inilah masalah maka coba tempuh cara ini, coba begini, coba begitu. Karena mereka ini ketika membuat sebuah komunitas sendiri untuk menutupi keburukan, ini bahaya buat mereka. Ini adalah awal keburukan buat mereka. Sebagaimana dulu anak-anaknya Nabi Yakub ya. Nabi Yakub yang bapaknya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Anak-anaknya ini mereka berbincang bahwa ini bapak kita nggak adil. Bapak kita lebih senang kepada Yusuf untuk awalnya ingin membunuh Yusuf dan akhirnya melemparkan Yusuf ke dalam sumur. Itu berangkat karena mereka kompak menutupi keburukan. Padahal seandainya mereka itu mau berdiskusi dengan bapaknya yang seorang nabi, wahai bapak kenapa kok kayaknya kita ini diperlakukan beda dengan Yusuf. Disampaikan dan itu bapak memberikan solusi. Maka selesai, nggak ada keburukan itu. Tapi saat itu dibiarkan anak-anak dalam keburukannya, mereka membuat kreativitas keburukan sendiri, maka ini berbahaya. Sehingga caranya ajak bicara dari hati ke hati satu persatu. Dan jadikan ibu menjadi tempat yang nyaman untuk mereka menyampaikan isi curhatan hatinya. Ceritanya mereka itu nyaman kepada antuna. Jadi jangan langsung diputus, jangan langsung dimarahi. Dengarkan dulu. Ketika itu baru pelan-pelan diberikan solusi. Seperti ini nggak baik, seperti ini nggak bagus. Harusnya seperti ini. Terus seperti itu. Dan jaga rahasia
dari antara mereka. Ibu nggak akan cerita kepada yang lainnya, ini hanya kamu dan ibu yang tahu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala yang ketiga di antara kita. Selesai. Jadi mereka merasa bahwa ibu nyaman, ibu baik. Dan kadang anak-anak ini ya, karena mereka masih anak-anak, mereka tidak berpikir jauh. Sehingga pengalaman orang tua harus dimasukkan di situ. Ibu pernah begini, jadinya begitu. Sehingga mereka bisa memahami apa yang diinginkan. Gunakan uslub diskusi yang tadi kita sebutkan. Ajak mereka berpikir logis. Setelah mereka berani menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan aspirasinya, ajak mereka diskusi sehingga mereka diarahkan dalam kebaikan. Ya, sehingga akhirnya semuanya tidak ada yang tertutupi bagi ibu tersebut. Sebelum ke temannya, sebelum ke saudaranya, ibunya tahu lebih dulu. Dan ibunya menjadi tempat yang nyaman untuk mereka bercerita. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Silakan yang Ya, lainnya. Pak. Sepertinya udah ini ya. Nek, gimana sih nih? Udah ya, Nek? Sepertinya udah ya. Sudah cukup. Iya. Cukup ya, Ustaz ya. Taib. Insya Allah jumpa minggu depan, Ustaz. Insya Allah. Alhamdulillah. Taib, anak closing dulu ya. Anak kasih closing statement ya. Iya. Taib, Masya Ya, Allah. Ustaz ya. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Ini yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini tentang bagaimana metode Nabi SAW dalam mendidik anak-anak. Semoga kita dimudahkan di dalam memahaminya dan kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita. Karena itu adalah sebuah teori pendidikan yang langsung diajarkan oleh Nabi kita yang mulia. Bahkan beliau mempraktekannya dan hasilnya luar biasa. Tumbuhlah anak-anak pemuda yang hebat, yang berprestasi, yang mengajarkan ilmu Islam dari zaman ke zaman sampai kita sekarang. Jadi sudah terbukti demikian andalnya metode beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir sebagai pesan di kesempatan kali ini, kita harus tahu bahwa anak-anak kita rindu dengan doa-doa kebaikan kita. Sebagai orang tua janganlah kita letih untuk mendoakan kebaikan untuk mereka. Mendoakan agar mereka dijauhkan dari berbagai keburukan, dimudahkan dalam menjalani berbagai macam kebaikan, dan dicarikan rekan-rekan yang baik yang menjadi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dan ingat bahwa doa orang tua adalah doa yang mustajab untuk anaknya dan tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna." Ada 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan kemustajabannya. Pasti Allah kabulkan. Siapa atau apa 3 doa itu? Yang pertama adalah da'watul mazlum. Doanya orang yang terzalimi kepada yang menzalimi. Wa da'watul musafir. Doanya orang yang sedang bepergian. Wa da'watul walid ala waladihi. Doanya orang tua kepada anaknya. Kalaulah ada seorang ibu yang rindu ingin mendapatkan anak-anak yang santun berbicara kepadanya, maka doakan anak antun agar santun berbicara kepada antunna. Kalaulah ada seorang ibu yang ingin anaknya mendapatkan pasangan yang baik, maka doakan di dalam doa-doa antunna. Kalau ada seorang ibu yang tidak ingin dibantah anaknya, maka mohonlah kepada Allah agar anaknya menjadi anak yang tidak membantah kepadanya. Dan demikian seterusnya. Wa ta'ala Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.